Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Penaksiran pecahan. Menaksir artinya memperkirakan. Nah, apa sih tujuan dari penaksiran pecahan itu? Tujuan dari penaksiran pecahan adalah untuk mempermudah dalam mengoperasikan pecahan. Yang pertama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Cara mengerjakannya ada dua. Yang pertama, kita harus membulatkan dulu ke satuan terdekat, lalu setelah itu baru kita bisa mengoperasikannya. Contoh, 1/10 ditambah 5, 9, 8/9. Berapa penaksirannya? Pertama, kita perhatikan dulu 1/10. Kita pisahkan di sini. Kita perhatikan pecahan biasanya. Di sini 1/10, pecahan biasanya adalah 1/10. 1/10. Kita lihat 1/10 ini lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Nah, coba ingat-ingat kembali di materi pembulatan. Jika pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka otomatis dia akan ada di antara 0 dan 1. Nah, kalau ada di antara berarti dia ada di sini, sekitaran sini. Entah ada di sini, ada di sini, di sini, di sini, dan di sini, Ibu tidak tahu. Maka kita lihat di sini, ini angka 1/10. Setiap satu, angka 1 itu pasti menempati tempat terdepan. Jadi di sini 1/10. Lalu di sebelahnya 2/10 dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini 1/10 lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Ya, 1/10 lebih dekat ke 0, maka kita ubah 1/10 ini menjadi 0. Satu per 10 jadi 0. Maka 1/10 itu 2 ditambah 0 sama dengan 2. 1/10 kita ubah menjadi 2. Setelah kita ubah menjadi 2, kita lihat yang sebelahnya adalah 5/8/9. Nah, 5/8/9 kita tulis di sini. Kita perhatikan pecahan biasanya. Di sini pecahan biasanya adalah 8/9. 8/9 pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Maka 8/9 ini ada di antara 0 dan 1. Kita tidak tahu ada di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini, kita tidak tahu. Sekarang coba kita buktikan 8/9. Di sini pastinya adalah 1/9 karena angka 1 selalu menempati tempat paling depan. Lalu 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9. Nah, coba kita lihat di sini 9/9. 9/9 itu artinya 9 bagi 9. 9 bagi 9 itu sama dengan 1. Jadi 9/9 tidak usah kita tulis di sini.
karena 9/9 itu sama dengan 1. Sekarang lihat, 8/9 lebih dekat ke 0 atau ke 1? Ya, 8/9 lebih dekat ke 1. Jadi kita ubah 8/9 ini menjadi 1. Jadi 5 ditambah, kita ubah 8/9 jadi 1, jadi 5 tambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Kita sudah mendapatkan 2, 1/10 adalah 2, dan 5, 8/9 adalah 6. Jadi 2, 1/10 ditambah 5, 8/9, penaksirannya adalah 2 ditambah 6. Taksirannya 8. Kenapa lambangnya seperti ini? Beda dengan sama dengan. Ini adalah lambang khusus untuk penaksiran dan pembulatan. Jadi tidak seperti ini ya. Ini kan sama dengan lurus. Tapi kalau untuk pembulatan dan penaksiran, lambangnya seperti ini, agak bergelombang. Contoh yang kedua adalah 4/5 kurangi 2/15. Ditaksirkan berapa? Nah, kita lihat dulu yang ini. Yang 4/5 kita lihat pecahan biasanya adalah 4/5. 4/5 ini ada di antara berapa? Antara 0 dan 1 kah? Atau antara 1 dan sekian, antara berapa? Nah, kita lihat 4/5, 4 atau pembilang kurang dari atau lebih kecil dari penyebutnya. Maka 4/5 ini otomatis ada di antara 0 dan 1. Maka ada di sini. Kita lihat ada di sebelah mana? Kita urutkan dari 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5, 5/5. Lihat di sini 5/5. 5/5 adalah 1. Jadi tidak usah kita tulis karena sudah ada angka 1. Sekarang kita lihat 4/5 lebih dekat ke 1 atau ke 0? Ya, 4/5 lebih dekat ke 1. Karena di sebelah 4/5 itu adalah 5/5 yang hasilnya itu 1. Jadi kita ubah 4/5 ini menjadi 1. Jadi 4/5 itu sama dengan 4 ditambah 1. Karena kita sudah merubah 4/5 ini menjadi 1. Sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Yang selanjutnya, kalian lihat 2/15. 2/15, kita perhatikan pecahan biasanya. Berapa sih pecahan biasanya? Lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Kita lihat di sini. Di sini pasti 1/15. Setelah 1/15 adalah 2/15, 3/15, 4/15, dan seterusnya. Kita lihat 2/15 lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Lebih dekat ke 0. Ya, jadi kita ubah 2/15 ini menjadi 0. Maka 2, karena ini sudah diubah menjadi 0, jadi 2 tambah 0. 2 tambah 0 ini sama dengan 2. Jadi udah kita temukan ya, 4/5 ini adalah 5, dan 2/15 adalah 2. Jadi 4/5 dikurang 2/15 adalah 5 dikurang 2. Hasilnya adalah berapa penaksirannya? Ya, 5 kurang 2 hasilnya adalah 3.
Yang ketiga, 4 10 per 12 dikali 2 1 per 7. Berapa penaksirannya? Sini kita lihat 4 10 per 12. 4 10 per 12 ini adalah pecahan biasanya adalah 10 per 12. Kita lihat ada di mana posisinya 10 per 12 ini. Kita urutkan dari 1 per 12. 1 per 12, 2 per 12, 3 per 12, 4 per 12, 5 per 12, 6 per 12, 7 per 12, 8 per 12, 9 per 12, 10 per 12, 11 per 12, 12 per 12 adalah 1. Maka kita lihat 10 per 12 lebih dekat ke angka 1 atau ke angka 0. Ya, 10 per 12 lebih dekat ke angka 0. Maka kita ubah 10 per 12 ini menjadi 1. 10 per 12 lebih dekat ke angka 1. Jadi kita ubah 10 per 12 ini jadi 1. Maka 4 10 per 12 nya kita ubah jadi 1 tambah 1 di sini sama dengan 5. Kita sudah mendapatkan 4 10 per 12 ini adalah 5. Lalu kita lihat yang ini 2 1 per 7. 2 1 per 7 kita perhatikan pecahan biasanya ada di sebelah mana? 1 per 7. Ingat tadi angka 1 selalu menempati tempat yang paling depan. Maka angka 1 per 7. Pecahan 1 per 7 ini ada di sini. Lihat, ada di sebelah sini. Maka angka 1, pecahan 1 per 7 lebih dekat ke 0 atau ke 1. Ya, 1 per 7 ini lebih dekat ke 0. Jadi kita ubah 1 per 7 menjadi 0. Sama dengan di sini 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan 2 1 per 7 adalah 2. Maka kita kalikan keduanya. Jadi 4 10 per 12 dikali 2 1 per 7 adalah 4 10 per 12 adalah 5. 2 1 per 7 adalah 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Maaf, tandanya kita ubah menjadi tanda penaksir. Inilah hasilnya. Yang keempat, 9 dibagi 3 1 per 3. Penaksirannya berapa? Nah, kita lihat yang pecahan campurannya. Kita lihat di sini 3 1 per 3. Kita taruh sini. Perhatikan pecahan biasanya. Pecahan biasanya ada di antara 0 dan 1. Posisinya sebelah mana? Kita lihat 1 per 3. 1 selalu menempati tempat yang paling depan. Jadi 1 per 3 pasti ada di sini. Lihat 1 per 3 lebih dekat ke 0 atau ke 1. Ya, 1 per 3 pastinya lebih dekat ke 0. Jadi kita ubah 1 per 3 menjadi 0. Berarti 3, karena ini sudah diubah menjadi 0, tambah 0 sama dengan 3. Kita sudah menemukan 3 1 per 3 ini kita ubah menjadi 3 atau ditaksirkan menjadi 3. 9 dibagi 3 1 per 3 kita ubah menjadi 3. Penaksirannya berapa? Penaksirannya adalah 9 bagi 3 sama dengan 3. B. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan membulatkan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Contoh, yang pertama 3,8 ditambah 1,2. Berapa penaksirannya? Kita lihat yang pertama 3,8. Lihat persepuluhannya. Persepuluhannya adalah 8. 8 itu lebih dari 5. Maka kita bulatkan 3,8 ini ke atas. Jadi
Ditambah pembulatan dari 1,2 adalah, kita lihat persepuluhannya adalah 2, maka 2 ini kurang dari 5. Jadi kita bulatkan ke bawah. Jadi 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 3,8 ditambah 1,2 penaksirannya adalah 5. Yang kedua, 7,4 dikurang 4,5. Penaksirannya berapa? Kita lihat 7,4 persepuluhannya adalah 4. 4 kurang dari 5. Maka kita bulatkan 7,4 ini ke bawah menjadi 7. Lalu kita kurangkan dengan 4,5, kita bulatkan 5 ini atau persepuluhannya lebih adalah sama dengan 5. Kalau sama dengan berarti kita bulatkan ke atas. Jadi 4,5 kita bulatkan ke atas jadi 5. 7 kurang 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya 7,4 dikurang 4,5, penaksirannya adalah 2. Yang ketiga, 0,5. 0,5 kita bulatkan menjadi, kita lihat di sini persepuluhannya adalah 5. Maka persepuluhannya ini sama dengan 5. Jadi kita harus membulatkan 0,5 ini ke atas karena persepuluhannya sama dengan 5. 0,5 kita bulatkan ke atas jadi 1 dikali 7,2 kita bulatkan ini kurang dari 5. Jadi kita bulatkan ke bawah jadi 7 sama dengan 1 kali 7 adalah 7. Jadi 0,5 kali 7,2 penaksirannya adalah 7. Sekarang yang terakhir, yang keempat, 1,8 dibagi 2. 1,8 kita bulatkan menjadi 2. Kenapa 2? Karena persepuluhannya lebih dari 5, jadi kita dibulatkan ke atas. Dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi 1,8 dibagi 2 penaksirannya adalah 1. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, untuk menaksir hasil operasi hitung persen, kita bisa menggunakan bilangan persen acuan. Lihat di sini, ada garis bilangan dari 0 sampai 1. 0 adalah 0%, 1/4 adalah 25%, 2/4 atau 1/2 adalah 50%, 3/4 adalah 75%, dan 1 adalah 100%. Kalian ingat-ingat ya, kalau bisa dihafalkan. Contoh yang pertama, taksirlah 24% dari 2000. Itu artinya, kita pertama membulatkan atau menaksir 24%. 24% ini mendekati 25%. Kita lihat di sini, 25% adalah 1/4. Jadi, 1/4 kali 2000 sama dengan 500. Yang kedua, taksirlah 52% dari 795. Nah, 52% ini mendekati 50%. Kita lihat di sini, 50% adalah 1/2 atau 2/4. 50% sama dengan 1/2. Kita ambil yang paling sederhananya. 795 itu mendekati 800. Kenapa diubah seperti ini? Karena ini untuk memudahkan. Jadi 50% atau 1/2, kita tulis di sini 1/2 dikali 800 sama dengan 400. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing, lalu kumpulkan nanti pas ada pengumpulan tugas. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.